Namaku Rudy. Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena tuntutan keluarga. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi rahasia yang penuh luka. Semua orang bilang aku harus bertahan. Tapi bagaimana jika pernikahan ini justru menyembunyikan kebenaran yang sanggup menghancurkan segalanya? Lalu, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dariku? Aku selalu percaya bahwa hidupku akan berjalan biasa-biasa saja. Sejak kecil, aku tumbuh di sebuah desa yang tenang, dengan sawah menghampar luas di kejauhan dan suara ayam jantan yang membangunkan setiap pagi. Aku sering berpikir, barangkali inilah bentuk paling sederhana dari kebahagiaan. Tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada ambisi besar yang membebani pikiran, hanya keseharian yang mengalir seperti sungai di belakang rumahku. Ayahku adalah sosok yang disegani di desa. Orang-orang sering datang meminta nasihat darinya. Sedangkan ibuku, perempuan sabar yang tak pernah absen menyiapkan sarapan untuk kami sekeluarga. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakakku sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Itu membuat aku menjadi satu-satunya yang masih tinggal bersama ayah dan ibu. Sering aku merasa menjadi satu-satunya harapan mereka, meskipun aku tidak tahu persis apa maksud dari harapan itu. Aku sendiri hanya ingin hidup dengan jalanku. Sejak remaja, aku bermimpi pergi merantau, bekerja di kota, lalu membangun kehidupan dengan jerih payahku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak hanya bisa hidup dalam bayang-bayang nama besar ayahku di desa ini. Namun keinginan itu selalu kutunda. Ada sekian alasan yang membuatku tetap bertahan di sini. Kadang karena ibuku yang sering sakit-sakitan, kadang karena ayah meminta bantuanku di sawah. Hari-hariku berjalan datar. Aku bangun pagi, membantu di ladang, lalu menghabiskan sore dengan teman-teman sebaya. Malam hari aku lebih suka duduk di teras sambil menatap bintang. Aku sering membayangkan kehidupan di luar sana. Kehidupan yang penuh warna, berbeda dengan malam-malam sunyi di desaku. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika suatu malam ayah memanggilku ke ruang tamu. Suaranya berat, tegas, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Aku masih ingat jelas wajah ayah waktu itu. Sorot matanya serius, tidak seperti biasanya. Aku duduk di hadapannya dengan sedikit gugup. "Rudy," katanya perlahan, "sudah waktunya kau memikirkan masa depan." Aku mengangguk, mencoba menebak kemana arah pembicaraan ini. Mungkin soal pekerjaan atau soal keinginanku merantau. Tapi ternyata aku keliru. Ayah sudah lama berbicara dengan keluarga sahabat ayah. Mereka punya seorang anak perempuan. Ayah ingin kau menikah dengannya. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menamparku begitu keras. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Menikah? Aku bahkan belum benar-benar yakin dengan hidupku sendiri. Bagaimana bisa aku langsung dipaksa masuk ke pernikahan? Aku mencoba tersenyum kecut, berharap ini hanya gurauan, tetapi ayah sama sekali tidak menunjukkan tanda bercanda. Ibuku yang duduk di sampingnya menunduk, seakan tak kuasa menatap wajahku. "Ayah serius?" tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar. "Ya," jawab ayah mantap. "Ini demi kebaikanmu, demi keluarga kita, dan demi menjaga nama baik yang sudah ayah bangun." Aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku berontak, tetapi lidahku keluh. Bagaimana mungkin aku menolak? Sejak kecil aku selalu diajarkan untuk menghormati keputusan orang tua. Namun kali ini rasanya berbeda. Keputusan itu seperti merampas masa depanku. Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin berdiri, berteriak, dan pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi tatapan mata ayah membuatku lumpuh. Ada wibawa sekaligus ancaman di balik sorot matanya. "Ayah tidak akan memaksa jika ini hanya untuk kesenangan ayah sendiri," lanjutnya. "Tapi ini menyangkut warisan yang harus dijaga. Keluarga itu sudah lama berjasa pada ayah. Sekarang giliranmu yang harus melanjutkan. Warisan." Kata itu membuat dadaku sesak. Jadi semua ini bukan soal kebahagiaan, bukan soal pilihan hatiku, melainkan soal menjaga sesuatu yang entah apa artinya bagiku. Aku menoleh pada ibu. Harapanku hanya satu, semoga ia membelaku. Namun ibu hanya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Nak, dengarkan ayahmu. Semua ini demi kebaikanmu juga. Aku merasa sendirian." Ruangan itu terasa semakin sempit. Dinding-dindingnya seperti menekan dadaku. Aku ingin berlari keluar, meninggalkan semua percakapan itu. Tapi kakiku tetap terpaku di lantai. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata ayah terus terngiang di kepalaku. Menikah dengan pilihan keluarga. Menikah bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban. Aku menggeliat gelisah di ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap. Dalam hati kecilku aku bertanya, apakah hidupku hanya sekadar memenuhi kehendak orang lain? Besok paginya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja di sawah.
Tapi setiap kali aku menatap hamparan padi yang bergoyang di terpa angin, bayangan pernikahan itu kembali muncul. Wajah perempuan yang bahkan belum kukenal tiba-tiba hadir di benakku. Siapa dia? Bagaimana rupanya? Apakah dia juga terpaksa sama sepertiku? Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ayah semakin sering menyebut tentang pernikahan itu. Ia membicarakannya dengan bangga pada tetangga, seakan-akan semuanya sudah pasti. Sementara aku hanya bisa tersenyum hambar, menahan gejolak di dalam dada. Di sela kegelisahan itu, aku mulai sadar. Ketenangan yang selama ini kurasakan telah hilang. Hidupku tidak lagi datar. Hidupku kini berada di ambang sebuah perubahan besar. Perubahan yang bukan kurencanakan, melainkan dipaksakan. Dan aku, Rudy, hanya bisa bertanya pada diriku sendiri. Sanggupkah aku menjalani jalan yang bukan pilihanku? Hari itu datang lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Sejak ayah memutuskan bahwa aku harus menikah, waktu berjalan seperti terburu-buru, persiapan dilakukan oleh keluarga besar, semua orang sibuk mengurus ini dan itu, seakan-akan pernikahan ini adalah pesta yang paling ditunggu. Anehnya, aku sendiri justru merasa asing di tengah hiruk-pikuk itu. Aku duduk di kamar, menatap pakaian pengantin yang tergantung rapi di dinding. Baju itu tampak indah, berwarna putih gading, dihiasi bordir halus. Orang lain mungkin akan tersenyum bahagia melihatnya, tapi bagiku, pakaian itu hanyalah tanda belenggu. Setiap helai benangnya terasa seperti tali yang mengikat langkahku. Malam sebelum akad, aku hampir tidak bisa tidur. Aku memikirkan wajah calon istriku, yang bahkan belum pernah benar-benar ku kenal. Namanya Alia, itu saja yang ku ketahui. Ayah hanya mengatakan bahwa dia anak dari sahabat lamanya. Dakin ada penjelasan lebih jauh. Aku bertanya-tanya. Bagaimana mungkin aku harus mengikat janji seumur hidup dengan seseorang yang tidak kukenal sama sekali? Seperti suasana rumah berubah menjadi ramai. Para tetangga berdatangan membantu. Ibu terlihat sibuk di dapur, kakakku yang sulung mengatur tamu, sementara ayah duduk di kursi depan, tersenyum bangga pada setiap orang yang menyalaminya. Aku duduk di kamar, diam, menunduk, menahan rasa sesak di dada. Ketika waktu akad tiba, aku dipanggil keluar. Langkahku terasa berat. Setiap derap kaki seperti menyeret rantai yang panjang. Aku duduk bersila di hadapan penghulu, sementara para saksi sudah siap di sisi kanan dan kiri. Ayah duduk tak jauh dariku. Sorot matanya menuntut kepatuhan. Lalu aku melihatnya untuk pertama kali. Alia, perempuan yang akan menjadi istriku. Ia duduk di ruangan terpisah, hanya terlihat sekilas dari balik tirai. Aku tidak bisa menatapnya lama, tapi cukup untuk melihat wajahnya yang tenang. Terlalu tenang bahkan. Seolah-olah ia sudah mempersiapkan diri untuk hal ini jauh sebelum aku mengetahuinya. Penghulu mulai membacakan ijab kabul. Suaraku bergetar saat mengucapkannya, namun semua orang bersorak gembira ketika saksi menyatakan sah. Ayah tersenyum lega, ibu mengusap air mata haru, para tamu menyalamiku dengan ucapan selamat. Aku hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kepedihan di balik senyum kaku. Aku menikah hari itu. Aku resmi menjadi suami bagi perempuan yang bahkan belum pernah benar-benar berbicara denganku. Resepsi berlangsung meriah. Musik gamelan mengalun. Tamu berdatangan silih berganti. Makanan tersaji di meja panjang. Aku berdiri di samping Alia, menerima ucapan selamat dari puluhan orang. Wajahku mungkin tampak bahagia di mata mereka, tetapi hatiku terasa kosong. Sesekali aku melirik Alia. Ia mengenakan kebaya putih dengan selendang tipis yang menjuntai. Wajahnya cantik, itu tak bisa kupungkiri. Namun yang membuatku heran adalah ekspresinya. Ia tidak tampak terpaksa, juga tidak terlihat terlalu bahagia. Senyumnya tipis, matanya tenang, seakan menyembunyikan sesuatu yang sulit kuterjemahkan. Selamat ya, Nak Rudy. Akhirnya menikah juga, kata seorang tetangga sambil menepuk pundakku. Aku tersenyum hambar. Kata-kata itu menancap di telingaku, seperti sindiran halus. Ya, akhirnya aku menikah. Tapi apakah ini benar-benar kebahagiaan? Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah mendadak sepi. Aku dan Alia masuk ke kamar pengantin. Hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku duduk di tepi ranjang, sementara Alia sibuk merapikan selendangnya. Kami saling diam cukup lama, hingga akhirnya aku memberanikan diri bicara. Kamu baik-baik saja? Tanyaku pelan. Alia menoleh, menatapku dengan mata yang tajam namun penuh misteri. Baik, kenapa? Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya percuma menanyakan hal itu, karena jelas sekali ia lebih tenang daripada diriku. Aku yang gelisah, aku yang tidak siap, sementara dia justru terlihat seolah sudah menerima semuanya dengan ikhlas. Apa kamu juga terpaksa? Tanyaku akhirnya. Pertanyaan itu meluncur begitu saja.
Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Kita semua punya alasan, Rudy." Jawaban itu membuatku terdiam. Bukan karena aku mengerti, justru karena aku semakin bingung. Alasan apa yang ia maksud? Mengapa ia terdengar seolah-olah sudah tahu sesuatu yang tidak ku ketahui? Malam pertama kami tidak diwarnai romansa seperti yang orang-orang bayangkan. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata-kata manis. Hanya ada jarak. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi ruang. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Kami menjalani rutinitas rumah tangga, tapi semuanya terasa kaku. Aku berangkat ke ladang. Alia membantu ibu di dapur. Lalu malamnya kami duduk berdua di ruang tamu tanpa banyak bicara. Ia lebih sering membaca buku atau menatap jendela. Sementara aku hanya sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku mencoba beberapa kali mengajaknya berbicara, tapi jawabannya selalu singkat. Kadang ia tersenyum samar, kadang ia hanya menunduk. Sikapnya membuatku semakin penasaran. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Suatu malam, ketika hujan turun deras, aku mendengar Alia berdoa dengan suara lirih di kamarnya. Kata-katanya terputus-putus, seakan penuh emosi. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan tanpa berani masuk. "Ya Allah," bisiknya, "berikan aku kekuatan menjalani ini. Jangan biarkan hatiku goyah. Jangan biarkan aku lupa tujuan sebenarnya." Aku terkejut. Tujuan sebenarnya? Apa maksudnya? Malam itu aku sulit tidur. Kata-kata Alia terus berputar di kepalaku. Apa pernikahan ini bukan sekadar pernikahan biasa? Apa sebenarnya alasan di balik sikap tenang dan penuh rahasia itu? Aku menikah tanpa cinta. Tapi kini aku mulai merasa, mungkin bukan hanya aku yang terpaksa. Alia pun punya alasan, punya tujuan, yang belum berani ia katakan padaku. Dan perasaan itu, campuran antara penasaran, cemas dan takut mulai tumbuh di dalam hatiku, membayangiku setiap kali aku menatap wajah istriku yang misterius itu. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti lembaran kosong yang tidak pernah diisi warna. Aku bangun setiap pagi, melihat Alia sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan dengan wajah datar. Ia tidak pernah menyapaku lebih dulu. Jika aku mencoba membuka percakapan, jawabannya selalu singkat, seakan ia menjaga jarak yang tidak kasat mata. Aku tahu, wajar jika di awal pernikahan ada rasa canggung. Tapi yang kurasakan bukan sekadar canggung, ada sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah Alia menegakkan dinding tinggi di sekeliling dirinya, dan aku tidak diizinkan untuk melewati dinding itu. Setiap kali aku pulang dari sawah, aku melihatnya duduk di ruang tamu dengan buku di tangan. Ia jarang sekali keluar rumah, jarang berinteraksi dengan tetangga. Orang-orang mungkin menganggapnya pendiam, sopan, dan anggun. Tapi bagiku, sikap itu justru menyisakan tanda tanya besar. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya, "Alia, apa kamu betah tinggal di sini?" Tanyaku sambil menaruh caping di kursi. Ia menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Betah, hanya itu." Satu kata tanpa ekspresi berlebih. Aku menghela napas pelan, merasa lagi-lagi pintu komunikasi ditutup rapat. Aku ingin mengenalnya lebih dalam, tapi setiap usaha selalu berakhir dengan keheningan. Malam hari, suasana rumah semakin terasa dingin. Aku duduk di ruang tamu, menatap lampu minyak yang bergoyang pelan diterpa angin. Alia duduk di seberangku, memegang buku. Dari wajahnya, aku tahu pikirannya tidak sepenuhnya ada di halaman yang ia baca. Ia tampak jauh, seakan ada sesuatu yang berat di benaknya. "Apa yang kamu pikirkan?" Tanyaku spontan. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata tajam yang tidak bisa kutebak. "Tidak ada." Aku hampir tertawa getir. Jawaban itu terlalu singkat, terlalu kosong, dan jelas-jelas tidak sesuai dengan raut wajahnya. Tapi aku tidak melanjutkan. Aku takut menambah jarak yang sudah cukup lebar di antara kami. Aku berbaring malam itu dengan perasaan terasing di rumahku sendiri. Kami tidur di ranjang yang sama. Tapi tubuh kami dipisahkan oleh dinding tak terlihat. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada tawa ringan seperti pasangan baru pada umumnya. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang menekan dadaku semakin dalam. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku mulai memperhatikan kebiasaan aneh Alia. Ia sering keluar kamar tengah malam, berjalan ke ruang tamu, lalu duduk lama di sana sendirian. Kadang aku mendengar ia berbisik pelan, entah berdoa atau berbicara dengan dirinya sendiri. Suatu malam aku memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Dari balik pintu kamar, aku melihatnya duduk di kursi, menatap foto keluarga yang terpasang di dinding. Foto itu menampilkan aku bersama ayah dan ibu pada sebuah acara lama. Alia menatapnya begitu lama, matanya berkaca-kaca, lalu berbisik lirih.
Kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Aku tertegun. Kata-kata itu menusuk seperti duri. Apa maksudnya? Kebenaran apa yang ia maksud? Dan mengapa ia menatap foto keluargaku sambil mengucapkannya? Aku kembali ke kamar tanpa berani menegurnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara lirihnya bergema di telingaku, meninggalkan rasa gelisah yang tak mau pergi. Siang harinya, aku mencoba mencari jawaban dari ibu. Saat aku membantu menjemur pakaian di halaman, aku bertanya dengan hati-hati. Bu, sebenarnya hubungan keluarga kita dengan keluarga Alia itu apa? Ibu terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Keluarga mereka sahabat lama ayahmu. Dulu pernah saling membantu. Itu saja. Aku menatap wajah ibu, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi ia segera mengalihkan pandangan, sibuk merapikan jemuran. Hatiku semakin curiga. Sepertinya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Hari-hari terus berjalan. Alia masih dengan sikapnya yang penuh rahasia. Tapi anehnya, di balik dinginnya ia kadang menunjukkan kebaikan kecil yang membuatku bingung. Ia menyiapkan air hangat untukku setiap selesai bekerja di sawah, atau menaruh obat gosok di meja saat aku mengeluh pegal. Kebaikan itu membuatku goyah. Ada kalanya aku ingin percaya bahwa ia tulus, bahwa pernikahan ini masih bisa kujalani dengan baik. Tapi setiap kali mataku bertemu dengan matanya yang penuh misteri, rasa itu kembali menghilang. Aku mulai merasa hidupku seperti terjebak dalam teka-teki. Setiap hari aku melihat potongan-potongan kecil, tapi tidak pernah bisa menyusun gambaran utuh. Dan yang paling menakutkan bagiku adalah, aku merasa teka-teki itu bukan hanya tentang Alia, tapi juga tentang diriku sendiri. Suatu sore, saat hujan turun deras, Alia tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku tercekat. Kamu pernah merasa hidupmu bukan milikmu sendiri, Rudy? Tanyanya lirih, tanpa menoleh. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Pertanyaan itu terlalu dalam, terlalu tepat menyentuh kegelisahanku. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, ia menutup bukunya, lalu menatapku. Tidak semua yang kita jalani adalah pilihan kita. Kadang ada alasan yang lebih besar. Dan kita hanya bisa menurut. Aku tercekat. Kata-katanya persis seperti yang kurasakan. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia tidak hanya bicara tentang dirinya. Ia bicara tentang sesuatu yang lebih luas. Sesuatu yang menyangkut masa lalu yang belum terungkap. Malam itu aku gelisah lagi. Pernikahan ini semakin terasa hambar, tetapi di balik kehambaran itu, aku mulai merasakan arus kuat yang menyeretku pada sesuatu yang lebih besar. Alia menyimpan rahasia. Aku yakin. Dan entah kenapa, aku merasa rahasia itu berkaitan erat dengan hidupku sendiri. Sudah lebih dari sebulan aku hidup serumah dengan Alia, tapi rasa asing itu tidak kunjung hilang. Aku masih merasa seperti menempati rumah orang lain, bukan rumahku sendiri. Alia tetap dengan sikapnya yang dingin, hanya sesekali menunjukkan kebaikan kecil yang membuatku semakin bingung. Suatu pagi, ketika aku sedang merapikan gudang di belakang rumah, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terselip di antara tumpukan karung padi yang sudah lama tidak dipakai. Debunya tebal, warnanya kusam, seakan telah lama dilupakan. Ada sesuatu dalam hatiku yang mendesak untuk membukanya. Aku mengangkat kotak itu, meniup debu yang menempel di permukaannya, lalu membuka kuncinya yang sudah berkarat. Di dalamnya, aku menemukan beberapa barang milik ayah yang sudah meninggal. Ada jam tangan tua yang pernah sering ia pakai, kacamata dengan gagang patah, dan beberapa lembar surat yang terlipat rapi. Tangan ini bergetar saat menyentuh surat-surat itu. Aku duduk di lantai, membuka lipatan kertas yang warnanya sudah menguning. Tulisan tangan ayah terhampar di depanku. Huruf-hurufnya masih jelas meski tinta mulai memudar. Untuk sahabatku Haris. Aku terhenti membaca. Nama itu asing, tapi sekaligus familiar. Aku mencoba mengingat, apakah pernah mendengar ayah menyebut nama ini? Lalu tiba-tiba, sesuatu berkilat di kepalaku. Ayah Alia. Aku ingat betul, ketika ayah menjelaskan alasan pernikahan ini, ia hanya berkata Alia adalah anak sahabat lamanya. Dan nama itu, Haris. Aku menelan ludah, jantungku berdetak semakin cepat. Surat itu panjang, isinya seperti curahan hati ayah pada sahabatnya. Maafkan aku, Haris. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku tahu kau menaruh harapan besar padaku. Tapi aku terjebak dalam keadaan. Aku hanya bisa menitipkan segalanya pada masa depan. Semoga kelak anak-anak kita bisa menyatukan yang telah terpisah. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Apa maksud ayah? Apa yang terpisah? Mengapa harus dititipkan pada masa depan? Kepalaku penuh pertanyaan. Jika benar Haris yang dimaksud adalah ayah Alia, berarti pernikahanku bukan kebetulan. Ini bukan hanya tentang kehendak orang tua.
tapi ada cerita lama yang belum terungkap. Aku terduduk lama di gudang itu, menatap surat dengan pikiran berkecamuk. Perasaan marah, bingung, dan takut bercampur jadi satu. Mengapa ayah tidak pernah menceritakan ini padaku semasa hidupnya? Mengapa semua baru ku tahu setelah aku menikah dengan Alia? Siang itu aku memberanikan diri menanyakan pada ibu. Saat ia sedang duduk di beranda, aku menghampirinya dengan surat itu di tangan. "Bu," panggilku pelan. "Aku menemukan ini." Ibu menoleh, lalu wajahnya berubah pucat begitu melihat kertas di tanganku. Ia meraihnya cepat, seperti ingin menyembunyikan. "Dari mana kamu dapat ini?" Tanyanya dengan suara gemetar. "Dari gudang." "Kotak lama milik ayah," jawabku. "Bu, siapa sebenarnya Haris?" Ibu terdiam. Ia menatapku lama, matanya bergetar. "Itu urusan orang tua, Nak. Tidak perlu kamu pikirkan." "Tapi aku sudah menikah dengan anaknya, Bu. Aku berhak tahu." Suaraku meninggi, kali ini penuh tekanan. Ibu menunduk, meneteskan air mata. "Ayahmu dan Haris dulu sangat dekat. Mereka seperti saudara. Tapi sesuatu terjadi, dan mereka berpisah jalan. Ibu tidak tahu pasti apa masalahnya. Yang ibu tahu, sejak saat itu ayahmu sering gelisah. Mungkin surat itu ditulis untuk menebus sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan." Aku terdiam, hatiku semakin kacau. Jadi benar, ada sesuatu yang besar antara keluargaku dan keluarga Alia. Tapi ibu tidak mau menjelaskan lebih jauh, seolah ada dinding rahasia yang tidak bisa kutembus. Malam itu aku duduk di ruang tamu bersama Alia. Ia sedang membaca, seperti biasa. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku menemukan surat ayahku. Surat itu ditujukan untuk ayahmu." Alia berhenti membaca. Tangannya yang memegang buku tampak kaku. Ia menoleh perlahan, menatapku dengan sorot mata tajam. "Apa isinya?" Aku terdiam, menimbang harus jujur atau tidak. Tapi akhirnya aku berkata, "Ayahku menulis tentang harapan masa depan. Tentang anak-anak mereka yang akan menyatukan yang terpisah." Alia tersenyum samar. Senyum yang membuat bulu kudukku merinding. "Jadi sekarang kamu tahu pemasukmu?" Tanyaku cepat, ia menutup bukunya, lalu berdiri. "Tidak semua rahasia harus diungkap sekaligus, Rudy. Ada waktunya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti." Setelah mengatakan itu, ia masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu, dengan hati yang semakin gelisah. Aku menatap surat itu sekali lagi malam itu. Tulisan ayahku kini terasa seperti bayangan yang menghantuiku. Sesuatu memang disembunyikan. Alia tahu, ibu tahu. Semua orang tahu, kecuali aku. Dan semakin aku berusaha mencari jawaban, semakin aku merasa hidupku bukan milikku sendiri. Aku hanyalah bagian dari rencana lama yang dibuat orang lain. Aku berbaring malam itu, menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Bayangan masa lalu kini hadir di hidupku, mengikatku erat bersama Alia. Dan aku tahu, rahasia itu baru permulaan. Sejak aku menemukan surat itu, suasana rumah menjadi semakin berat. Alia tetap bersikap biasa, membaca buku, menyiapkan makanan, atau sekadar duduk diam di ruang tamu. Tapi aku tahu, di balik ketenangannya, ada sesuatu yang tidak ia katakan. Senyumnya selalu samar, matanya selalu menyimpan rahasia. Aku tidak bisa lagi memandangnya tanpa teringat tulisan ayahku. Kata-kata dalam surat itu berputar-putar di kepalaku, terutama kalimat, "Semoga kelak anak-anak kita bisa menyatukan yang telah terpisah." Apa maksud sebenarnya? Apa aku dan Alia hanyalah pion dalam janji lama yang dibuat orang tua kami? Aku ingin menanyakan langsung padanya. Tapi setiap kali aku mencoba, lidahku keluh. Alia selalu terlihat siap dengan jawaban yang bisa membuatku semakin bingung. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Kami duduk berdua di ruang tamu, hanya ditemani suara air yang jatuh di atap seng. "Alia," kataku pelan, "aku ingin tahu sesuatu. Sebenarnya apa hubungan keluargaku dengan keluargamu?" Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap jendela. "Bukankah ayahmu sudah bilang, kita menikah karena mereka sahabat lama?" Tapi aku menemukan surat ayahku, jawabku dengan nada lebih tegas. "Surat itu untuk ayahmu. Isinya jelas bukan sekadar persahabatan biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan aku ingin tahu apa itu." Alia menutup bukunya perlahan, lalu menatapku dengan mata tajam. "Kamu yakin siap mendengar jawabannya, Rudy?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti ancaman. Suaranya tenang, tapi ada tekanan yang membuatku merinding. "Aku hanya ingin tahu kebenaran," kataku akhirnya. Ia tersenyum samar. Kadang kebenaran lebih menyakitkan daripada kebohongan. Setelah itu, ia bangkit dan masuk ke kamar,
meninggalkanku sendirian dengan ribuan pertanyaan yang tak terjawab. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku merasa jarak di antara kami makin lebar. Alia sering mengucapkan kalimat yang terdengar seperti sindiran. "Kamu beruntung dilahirkan di keluarga yang dihormati orang," katanya suatu pagi saat menyiapkan sarapan. Aku mengernyit. "Kenapa bilang begitu?" Ihai tersenyum tipis. "Tidak semua orang punya kesempatan seperti kamu. Ada yang harus kehilangan segalanya karena keputusan orang lain." Aku menatapnya lama, mencoba memahami maksudnya. Tapi ia segera beranjak, meninggalkanku dengan hati yang semakin gelisah. Setiap ucapannya seperti petunjuk yang setengah disembunyikan. Ia tidak pernah menjelaskan dengan jelas, tapi selalu memberi celah bagi pikiranku untuk menduga-duga. Aku mencoba mencari jawaban dari orang lain. Suatu sore, aku menemui Pak Darto, kerabat jauh yang sudah lama mengenal ayahku. Aku mendatanginya di rumahnya yang sederhana di ujung desa. "Pak," kataku setelah basa-basi sebentar, "saya ingin bertanya, apa Bapak tahu siapa Haris? Sahabat ayah saya dulu?" Wajah Pak Darto langsung berubah. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Dari mana kamu dengar nama itu?" "Dari surat ayah. Saya menemukannya di gudang," jawabku. Pak Darto menghela napas panjang. "Haris memang sahabat karib ayahmu? Mereka seperti saudara?" Tapi hubungan mereka retak karena masalah besar. Aku tidak tahu detailnya, tapi yang jelas, sejak itu mereka tidak pernah bicara lagi. "Masalah apa, Pak?" Tanyaku cepat, ia menggeleng. "Aku tidak tahu. Dan kalaupun tahu, mungkin bukan hakku untuk menceritakannya. Hanya keluargamu dan keluarga Haris yang paham." Aku menunduk kecewa. Lagi-lagi aku hanya mendapat potongan kecil tanpa penjelasan lengkap. Tapi dari wajah Pak Darto, aku tahu masalah itu pasti besar. Ketika pulang ke rumah malam itu, aku menemukan Alia sedang duduk di teras. Hujan baru saja reda, udara lembab, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ia menatapku begitu aku datang, lalu berkata dengan suara lirih, "Kamu mencari tahu tentang ayahku?" "Ya," aku tertegun. "Bagaimana kamu tahu?" Ia tersenyum. Kali ini lebih dingin daripada biasanya. "Aku tahu kamu tidak akan bisa diam. Cepat atau lambat, kamu pasti ingin tahu semuanya." "Apa salah kalau aku ingin tahu kebenaran?" tanyaku, mulai kehilangan kesabaran. "Tidak salah," jawabnya pelan. "Tapi ingat, kebenaran tidak selalu membuatmu tenang. Kadang justru membuatmu kehilangan segalanya." Aku menggenggam tangan, menahan amarah. "Kalau begitu, katakan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi antara keluargaku dan keluargamu?" Alia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Bukan tugasku untuk mengungkapkan itu. Rudy, kamu yang harus menemukannya sendiri." Setelah itu, ia masuk ke dalam, meninggalkanku lagi dengan hati yang semakin hancur. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat pulang, melainkan penjara yang penuh misteri. Alia ada di sampingku, tapi ia seperti bayangan yang tidak bisa kusentuh. Kata-katanya yang samar-samar membuatku terus terjaga, menebak-nebak apa yang sebenarnya ia tahu. Aku mulai merasa pernikahan ini bukan sekadar keterpaksaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sengaja dirancang sejak lama. Dan yang membuatku takut adalah, semakin aku mencari tahu, semakin aku merasa bahwa rahasia itu bukan hanya tentang keluarga kami, mungkin juga tentang diriku, tentang siapa aku sebenarnya. Hubungan kami kian retak. Alia tidak pernah marah, tidak pernah membentak, tapi sikapnya yang penuh rahasia lebih menyakitkan daripada teriakan. Aku ingin mendekat, tapi ia selalu memberi jarak. Aku ingin tahu, tapi ia selalu menutup rapat. Dan di tengah semua itu, satu hal pasti. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Hidupku sudah berubah. Aku sedang berjalan di atas retakan yang setiap saat bisa runtuh. Aku hanya belum tahu apa yang akan menunggu di bawahnya. Aku tidak pernah merasakan malam yang begitu panjang seperti malam-malam terakhir ini. Sejak Alia mengatakan bahwa kebenaran bisa membuatku kehilangan segalanya, pikiranku tidak pernah berhenti berputar. Apa sebenarnya yang ia maksud? Kehilangan apa? Rasanya dadaku selalu sesak setiap kali memandangnya. Wajahnya yang tenang, senyum tipis yang sulit ditebak, tatapan matanya yang seperti menyimpan seluruh beban dunia. Aku mulai berpikir, mungkinkah selama ini ia menikah denganku hanya demi sebuah misi? Suatu sore aku kembali masuk ke gudang. Entah mengapa aku yakin masih ada sesuatu yang belum kutemukan. Aku membongkar kotak kayu itu lebih dalam, mengeluarkan satu persatu barang peninggalan ayah. Lalu tanganku menemukan sebuah map coklat tipis yang menempel di dasar kotak. Map itu tertutup debu, seakan sengaja disembunyikan. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua.
Akta kelahiran, fotokopi surat pernyataan, dan satu foto lama. Saat mataku jatuh pada akta kelahiran itu, darahku serasa berhenti mengalir. Nama yang tercatat di sana memang Rudy, tapi kolom ayah, bukan nama ayah yang selama ini kupanggil ayah. Tertulis nama lain. Dan nama itu, Haris. Aku terdiam, mataku berkunang-kunang, tanganku gemetar hebat. Mustahil. Haris? Ayah Alia, aku membaca ulang, berharap mataku salah menangkap. Tapi tidak, jelas tertulis begitu. Aku terjatuh duduk di lantai gudang. Map itu terlepas dari tanganku. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Jadi selama ini, aku bukan anak kandung dari orang yang kupanggil ayah. Selama ini hidupku dibangun di atas kebohongan. Aku berlari keluar dari gudang dengan langkah tak tentu arah. Nafasku memburu, dada sesak, kepalaku penuh suara-suara berisik. Aku menabrak pintu rumah dengan kasar hingga Alia yang sedang di ruang tamu kaget menoleh. Ada apa? Tanyanya cepat. Melihat wajahku pucat. Aku menatapnya dengan mata berair. Katakan padaku, Alia, apa benar aku ini anak dari ayahmu? Ia membeku. Tangannya yang memegang buku terlepas begitu saja ke lantai. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menjawab. Jawab aku, teriakku histeris. Katakan kalau itu bohong. Katakan kalau aku salah membaca. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh dari sela jarinya. Aku tidak pernah ingin kamu tahu dengan cara ini, Rudy. Tubuhku lemas. Aku jatuh berlutut, merasa seluruh kekuatanku lenyap. Jadi ini rahasia besar yang selama ini mereka sembunyikan. Aku menikahi Alia, sementara ayah kandungku adalah ayahnya. Apa artinya ini? Aku tidak mengerti. Suaraku serak. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa aku menikahi adikku sendiri? Alia mendekat, memegang bahuku, meski tubuhnya bergetar. Tidak, Rudy, kamu bukan adikku. Aku tahu ini terdengar rumit, tapi percayalah. Ayahku memang ayah kandungmu, tapi ibumu bukan ibuku. Kita tidak sedarah. Pernikahan ini tidak salah secara hukum, tapi ia terisak, tidak sanggup melanjutkan. Aku memegang kepalaku yang berdenyut sakit. Kata-kata Alia berputar di kepalaku, tapi semakin kuingat, semakin aku ingin menutup telinga. Jadi benar aku bukan anak dari ayah yang selama ini kujunjung, dan Alia tahu semua itu sejak awal? Kenapa kamu tidak pernah bilang sejak awal, Alia? Tanyaku penuh amarah dan luka. Karena bukan tugasku untuk membuka mulut. Itu janji yang dibuat orang tua kita, Rudy. Aku hanya mengikuti. Aku hanya pion. Aku hanya alat untuk menebus kesalahan mereka. Aku berteriak, suaraku menggema di seluruh rumah. Alia menangis terseduh, mencoba meraihku, tapi aku menepis tangannya. Malam itu aku pergi dari rumah. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan desa yang gelap. Hujan mulai turun, membasahi tubuhku, tapi aku tidak peduli. Hatiku lebih basah oleh air mata yang tidak bisa kubendung. Di kepalaku, wajah ayah yang selama ini kujadikan teladan kini terasa asing. Bagaimana bisa ia tidak pernah berkata jujur? Bagaimana bisa ia meninggalkanku dalam kebohongan selama ini? Aku berhenti di bawah pohon besar, menengadah ke langit yang gelap. Kenapa, Ayah? Kenapa kau sembunyikan ini dariku? Suaraku pecah, nyaris tidak terdengar di tengah hujan. Aku merasa sendirian. Seolah semua orang bersekongkol menutupi kebenaran dariku. Alia tahu, ibuku tahu, bahkan mungkin seluruh keluarga besar tahu. Hanya aku yang dibiarkan buta. Ketika aku kembali ke rumah larut malam, Alia sedang duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Ia menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Rudy, suaranya lirih. Aku tidak ingin kamu membenciku. Aku tidak memilih semua ini. Aku juga korban, sama seperti kamu. Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. Hatiku penuh amarah tapi juga penuh iba. Aku tahu Alia tidak salah sepenuhnya, tapi bagaimana mungkin aku bisa menerima kenyataan ini? Aku hanya bisa duduk terdiam, mendengarkan suara tangisnya yang kembali pecah. Dalam hatiku, aku tahu ini baru awal dari bencana yang lebih besar. Sejak malam ketika rahasia itu terbongkar, hidupku seperti kehilangan arah. Aku masih tinggal di rumah yang sama dengan Alia. Tapi rasanya kami terpisah oleh jurang yang tak mungkin dijembatani. Aku menghabiskan waktu lebih banyak di luar, menyibukkan diri dengan pekerjaan, atau sekadar berjalan tanpa tujuan. Setiap kali pulang, aku melihat Alia duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Ia jarang bicara, hanya sesekali menanyakan hal-hal kecil, seperti apakah aku sudah makan, atau bagaimana keadaan di sawah. Tapi di balik tatapannya, aku tahu ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak bisa menatapnya terlalu lama. Bayangan kenyataan selalu menghantamku. Aku adalah anak kandung ayahnya, meski tidak sedarah dengannya. Aku menikahi perempuan yang sejak awal tahu kebenaran itu. Sementara aku dibiarkan buta.
Luka itu terlalu dalam untuk segera sembuh. Suatu sore, aku mendapati Alia duduk sendirian di teras. Rambutnya tergerai, matanya menerawang jauh ke arah langit senja. Aku berdiri ragu beberapa saat, sebelum akhirnya mendekat. "Alia," panggilku pelan. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang sembab. "Kamu pulang?" Aku hanya mengangguk, lalu duduk di kursi sebelahnya. Hening menguasai kami beberapa menit. Hanya suara burung-burung yang kembali ke sarang terdengar. Akhirnya aku bicara. Suaraku serak. "Kenapa kamu mau menikah denganku, Alia? Padahal kamu tahu semua kebenarannya." Ia menunduk, jemarinya meremas ujung jilbabnya. "Karena aku tidak punya pilihan, Rudy. Ayahku yang memintanya. Ia bilang pernikahan ini adalah cara untuk menebus kesalahan lama antara keluargamu dan keluargaku." "Kesalahan apa?" Tanyaku cepat. Alia menghela napas panjang. "Ayahku selalu merasa dikhianati oleh ayahmu. Mereka pernah membuat janji besar, tapi janji itu dilanggar. Sejak itu ayahku menaruh dendam. Ia ingin aku menikah denganmu bukan hanya untuk menyatukan keluarga, tapi juga untuk memastikan aku bisa menuntut keadilan dengan caraku sendiri." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu. Jadi benar, Alia menikah denganku bukan karena cinta, bahkan bukan hanya karena perintah orang tua, tapi karena ada dendam yang diwariskan. Aku menatapnya dengan mata panas. "Jadi selama ini kamu hanya menjalankan misi? Aku hanyalah bagian dari rencana balas dendam ayahmu?" Alia menggigit bibirnya, air matanya jatuh. "Awalnya iya, tapi sekarang semuanya jadi kacau. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang dendam, mana yang perasaan. Aku benci melihatmu menderita, Rudy." Aku berdiri, tidak sanggup lagi mendengarnya. "Kamu membuatku hancur, Alia. Hidupku sudah penuh kebohongan, dan sekarang kamu bilang pernikahan ini pun dibangun di atas dendam?" Suara teriakanku menggema, membuat Alia terisak semakin keras. Tapi aku tidak bisa menahan amarah. Luka di hatiku semakin menganga, dan aku merasa tidak ada jalan keluar dari semua ini. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap surat-surat lama itu sekali lagi. Setiap kata terasa seperti pisau yang menggores jiwaku. Aku merasa seakan hidupku bukan lagi milikku. Aku teringat masa kecilku. Bagaimana ayah mengajarkanku bekerja keras. Bagaimana ia menepuk pundakku dengan bangga setiap kali aku berhasil. Semua kenangan itu kini ternodai. Ia bukan ayahku. Dan ibu, mengapa ia ikut menyembunyikan kebenaran ini? Aku merasa sendirian. Tidak ada yang bisa kupercaya lagi. Keesokan harinya aku memutuskan pergi menemui ibu. Aku butuh jawaban darinya. Saat aku tiba di rumahnya, ia tampak terkejut melihatku dengan wajah kusut. "Rudy, ada apa, Nak?" tanyanya cemas. Aku langsung menunjukkan akta kelahiran itu. "Bu, apa ini benar? Aku bukan anak ayah. Ayah kandungku adalah Haris." Ibu terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Lalu ia menangis, memelukku erat. "Maafkan Ibu, Rudy. Ibu tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi ya, itu benar. Kamu anak dari Haris." Aku tertegun, tubuhku kaku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa, Bu? Kenapa harus disembunyikan? Kenapa aku harus tahu dengan cara seperti ini?" "Ibu hanya ingin kamu hidup tenang. Ayahmu yang membesarkanmu meminta agar kamu tidak pernah tahu. Ia ingin kamu mencintainya seperti anak kandung, tanpa ada keraguan. Dan ibu setuju karena ibu tidak ingin kehilanganmu." Aku menepis pelukannya meski hatiku hancur. Tapi aku kehilangan diriku sendiri, Bu. Aku bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku meninggalkan rumah ibu dengan langkah gontai. Kata-katanya terus terngiang, membuat hatiku semakin remuk. Ketika kembali ke rumah, Alia menungguku di ruang tamu. Ia berdiri begitu aku masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu ke rumah ibumu?" tanyanya. Aku hanya menatapnya dengan mata merah. "Sekarang semuanya jelas, Alia. Aku anak ayahmu. Dan kamu menikah denganku demi dendam. Lalu apa lagi yang tersisa dari kita?" Alia terdiam, air matanya kembali jatuh. Ia ingin mendekat, tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku," kataku dingin. "Aku tidak tahu lagi siapa kamu bagiku. Aku hanya tahu satu hal, hidupku sudah hancur." Alia terisak, menutup wajahnya. Aku meninggalkannya berdiri sendirian di ruang tamu, sementara hatiku sendiri terasa tercabik. Luka itu kini benar-benar menganga, dan aku tidak tahu apakah masih ada jalan untuk menutupnya. Sejak malam ketika rahasia itu terbongkar, hidupku seperti kehilangan arah. Aku masih tinggal di rumah yang sama dengan Alia. Tapi rasanya kami terpisah oleh jurang yang tak mungkin dijembatani. Aku menghabiskan waktu lebih banyak di luar, menyibukkan diri dengan pekerjaan, atau sekadar berjalan tanpa tujuan. Setiap kali pulang,
Aku melihat Alia duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Ia jarang bicara, hanya sesekali menanyakan hal-hal kecil, seperti apakah aku sudah makan atau bagaimana keadaan di sawah. Tapi di balik tatapannya, aku tahu ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak bisa menatapnya terlalu lama. Bayangan kenyataan selalu menghantamku. Aku adalah anak kandung ayahnya, meski tidak sedarah dengannya. Aku menikahi perempuan yang sejak awal tahu kebenaran itu. Sementara aku dibiarkan buta. Luka itu terlalu dalam untuk segera sembuh. Suatu sore, aku mendapati Alia duduk sendirian di teras. Rambutnya tergerai, matanya menerawang jauh ke arah langit senja. Aku berdiri ragu beberapa saat, sebelum akhirnya mendekat. "Alia," panggilku pelan. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang sembab. "Kamu pulang?" Aku hanya mengangguk, lalu duduk di kursi sebelahnya. Hening menguasai kami beberapa menit. Hanya suara burung-burung yang kembali ke sarang terdengar. Akhirnya aku bicara. Suaraku serak. "Kenapa kamu mau menikah denganku, Alia? Padahal kamu tahu semua kebenarannya." Ia menunduk, jemarinya meremas ujung jilbabnya. "Karena aku tidak punya pilihan, Rudy. Ayahku yang memintanya. Ia bilang pernikahan ini adalah cara untuk menebus kesalahan lama antara keluargamu dan keluargaku." "Kesalahan apa?" Tanyaku cepat. Alia menghela napas panjang. "Ayahku selalu merasa dikhianati oleh ayahmu. Mereka pernah membuat janji besar, tapi janji itu dilanggar. Sejak itu ayahku menaruh dendam. Ia ingin aku menikah denganmu bukan hanya untuk menyatukan keluarga, tapi juga untuk memastikan aku bisa menuntut keadilan dengan caraku sendiri." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu. Jadi benar, Alia menikah denganku bukan karena cinta, bahkan bukan hanya karena perintah orang tua, tapi karena ada dendam yang diwariskan. Aku menatapnya dengan mata panas. "Jadi selama ini kamu hanya menjalankan misi? Aku hanyalah bagian dari rencana balas dendam ayahmu?" Alia menggigit bibirnya, air matanya jatuh. "Awalnya iya, tapi sekarang semuanya jadi kacau. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang dendam, mana yang perasaan. Aku benci melihatmu menderita, Rudy." Aku berdiri, tidak sanggup lagi mendengarnya. "Kamu membuatku hancur, Alia. Hidupku sudah penuh kebohongan, dan sekarang kamu bilang pernikahan ini pun dibangun di atas dendam?" Suara teriakanku menggema, membuat Alia terisak semakin keras. Tapi aku tidak bisa menahan amarah. Luka di hatiku semakin menganga, dan aku merasa tidak ada jalan keluar dari semua ini. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap surat-surat lama itu sekali lagi. Setiap kata terasa seperti pisau yang menggores jiwaku. Aku merasa seakan hidupku bukan lagi milikku. Aku teringat masa kecilku. Bagaimana ayah mengajarkanku bekerja keras. Bagaimana ia menepuk pundakku dengan bangga setiap kali aku berhasil. Semua kenangan itu kini ternodai. Ia bukan ayahku. Dan ibu, mengapa ia ikut menyembunyikan kebenaran ini? Aku merasa sendirian. Tidak ada yang bisa kupercaya lagi. Keesokan harinya aku memutuskan pergi menemui ibu. Aku butuh jawaban darinya. Saat aku tiba di rumahnya, ia tampak terkejut melihatku dengan wajah kusut. "Rudy, ada apa, Nak?" tanyanya cemas. Aku langsung menunjukkan akta kelahiran itu. "Bu, apa ini benar? Aku bukan anak ayah. Ayah kandungku adalah Haris." Ibu terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Lalu ia menangis, memelukku erat. "Maafkan Ibu, Rudy. Ibu tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi ya, itu benar. Kamu anak dari Haris." Aku tertegun, tubuhku kaku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa, Bu? Kenapa harus disembunyikan? Kenapa aku harus tahu dengan cara seperti ini?" "Ibu hanya ingin kamu hidup tenang. Ayahmu yang membesarkanmu meminta agar kamu tidak pernah tahu. Ia ingin kamu mencintainya seperti anak kandung, tanpa ada keraguan. Dan ibu setuju karena ibu tidak ingin kehilanganmu." Aku menepis pelukannya meski hatiku hancur. Tapi aku kehilangan diriku sendiri, Bu. Aku bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku meninggalkan rumah ibu dengan langkah gontai. Kata-katanya terus terngiang, membuat hatiku semakin remuk. Ketika kembali ke rumah, Alia menungguku di ruang tamu. Ia berdiri begitu aku masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu ke rumah ibumu?" tanyanya. Aku hanya menatapnya dengan mata merah. "Sekarang semuanya jelas, Alia. Aku anak ayahmu. Dan kamu menikah denganku demi dendam. Lalu apa lagi yang tersisa dari kita?" Alia terdiam, air matanya kembali jatuh. Ia ingin mendekat, tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku," kataku dingin. "Aku tidak tahu lagi siapa kamu bagiku. Aku hanya tahu satu hal, hidupku sudah hancur." Alia terisak, menutup wajahnya.
Aku meninggalkannya berdiri sendirian di ruang tamu, sementara hatiku sendiri terasa tercabik. Luka itu kini benar-benar menganga, dan aku tidak tahu apakah masih ada jalan untuk menutupnya. Hidupku berubah setelah malam hujan itu. Aku tidak kembali ke rumah selama beberapa hari. Aku menghabiskan waktu di surau, di pinggir sawah, bahkan kadang hanya duduk di bawah pohon randu yang menjulang di tepi desa. Tubuhku makin kurus, pikiranku semakin kacau, dan jiwaku terasa kosong. Aku tahu Alia mencariku. Setiap malam aku mendengar suara sandal perempuan lewat di jalan kecil dekat surau. Suara tangis yang berusaha ditekan. Tapi aku tidak keluar, tidak menyapanya, tidak mau bertemu. Luka di dadaku terlalu dalam. Aku merasa semuanya sudah hancur. Aku tidak percaya lagi pada keluarga. Aku tidak bisa percaya pada pernikahanku. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak percaya pada diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya kembali ke rumah. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhku terlalu lemah. Aku masuk dengan langkah gontai. Di ruang tamu, Alia duduk dengan wajah pucat. Matanya sembab, tapi ada senyum tipis begitu melihatku. "Rudi," suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya lewat menuju kamar. Tapi sebelum aku menutup pintu, ia berdiri dan menghampiriku. Tangannya memegang lenganku. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kamu boleh membenciku, tapi setidaknya dengarkan aku sekali lagi." Aku menoleh, menatap matanya. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu tidak lagi sekadar penuh rasa bersalah. Ada keteguhan yang asing, seakan ia sudah menyiapkan sesuatu yang besar. "Apalagi yang mau kamu katakan?" Suaraku serak, Alia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Aku akan pergi." Kata-kata itu membuatku terdiam. "Apa maksudmu?" "Aku akan meninggalkan rumah ini. Aku tidak akan jadi bebanmu lagi. Aku tahu kehadiranku hanya membuatmu semakin sakit. Jadi biarlah aku yang pergi." Dadaku berdesir, antara lega dan panik. "Kamu pikir dengan pergi semuanya selesai? Kamu pikir luka ini bisa sembuh begitu saja?" Air mata jatuh dari matanya. "Tidak, Rudi. Aku tahu luka ini tidak akan pernah hilang. Tapi kalau aku tetap di sini, aku hanya akan menambah luka baru. Aku tidak mau kamu terus tersiksa. Biarkan aku yang menanggung sisanya." Aku terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Sebagian diriku ingin menahannya. Sebagian lagi ingin membiarkannya pergi. Malam itu aku mendengar Alia berkemas. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian, buku, dan tas kecil. Suara lipatan kain, suara koper ditutup, semuanya terdengar jelas dari kamarku. Jantungku berdetak keras tapi kakiku kaku. Aku tidak keluar. Ketika aku akhirnya memberanikan diri membuka pintu, Alia sudah berdiri di teras. Hujan turun lagi, rintik-rintik yang dingin, seperti malam itu ketika aku pergi. Ia menoleh padaku, tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. "Rudi, aku mencintaimu. Tapi cinta ini tidak cukup untuk menebus semua dosa masa lalu. Aku hanya bisa melindungimu dengan menjauh." Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berkata, "Jangan pergi." Tapi bibirku tidak bisa bergerak. Alia melangkah pergi, tubuhnya kecil di bawah payung hitam. Suara hujan menelan langkah kakinya, hingga akhirnya ia hilang di tikungan jalan desa. Aku berdiri lama di teras. Tubuhku kaku, hatiku remuk. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang baru saja kusadari sangat berharga. Tanganku mengepal, air mataku akhirnya jatuh. Aku menjerit ke langit, ke hujan, ke semua luka yang menumpuk dalam hidupku. "Alia," tapi ia tidak kembali. Malam itu aku sadar, cinta yang terlambat hanya akan melahirkan penyesalan. Dan aku baru saja kehilangan satu-satunya orang yang mungkin benar-benar peduli padaku, meski dengan cara yang salah. Sejak Alia pergi, rumah menjadi sunyi. Dinding-dinding yang dulu terasa sempit kini justru seperti gua kosong yang menelan kesepian. Aku berjalan dari kamar ke kamar, mencari jejaknya, tapi hanya menemukan sisa-sisa kehadirannya, selendang di kursi, aroma parfumnya yang samar, buku catatan di meja. Aku membuka buku itu dan menemukan tulisan tangannya. "Maafkan aku, Rudi. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin kau punya masa depan. Jika dengan aku pergi kamu bisa bahagia, maka biarlah aku pergi. Jangan benci dirimu, karena bukan kamu yang salah. Jangan benci hidupmu, karena hidupmu berharga. Dan jangan benci aku, karena aku selalu mencintaimu." Tanganku gemetar. Air mataku jatuh membasahi tulisan itu. Malam-malam berikutnya aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Alia. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan rumah, tapi meninggalkan lubang besar dalam hidupku. Dan di lubang itu, aku mulai sadar, mungkin selama ini aku terlalu sibuk membenci, hingga aku lupa bahwa aku sebenarnya telah jatuh cinta padanya. Tapi semuanya terlambat. Ia sudah pergi, membawa cintanya, membawa luka,
dan meninggalkanku dengan penyesalan yang membakar. Sejak Alia pergi, hari-hariku terasa panjang dan hampa. Pagi datang tanpa semangat, malam hadir tanpa tidur. Aku berjalan di ladang, melewati jalan desa, duduk di surau, tapi semua terasa asing. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang aku ditinggalkan istri, ada yang bilang rumah tanggaku gagal. Aku biarkan saja. Apa arti omongan orang dibandingkan dengan kehilangan yang sebenarnya? Aku sering membuka buku catatan Alia yang tertinggal. Tulisan tangannya jadi semacam doa yang selalu kubaca ulang. Kata-katanya membuatku menangis, tapi juga membuatku kuat untuk bertahan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar yang membuat hatiku semakin runtuh. Alia pergi ke kota, bekerja di sebuah rumah sakit kecil sebagai relawan. Ia tidak meninggalkan alamat lengkap, hanya menitipkan pesan pada seorang tetangga. Katakan pada Rudy, jangan mencariku. Aku baik-baik saja. Aku marah sekaligus sedih. Bagaimana mungkin ia bilang baik-baik saja, sementara aku di sini tersiksa. Tapi di balik amarah itu, ada kebanggaan kecil. Alia tetap memilih jalan untuk berguna bagi orang lain, meski harus jauh dariku. Suatu sore, aku duduk di beranda, menatap sawah yang mulai menguning. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan padi. Entah kenapa, aku merasa Alia hadir di sana. Aku menutup mata, dan bayangannya datang. Senyumnya, tatapan matanya, tangisnya, semua seperti nyata. Alia, bisiku pelan. Aku mencintaimu, meski aku terlambat menyadarinya. Aku akan terus mencintaimu, dimanapun kamu berada. Air mata jatuh, tapi kali ini aku tidak merasa lemah. Aku merasa lebih ikhlas. Malam itu aku duduk lama di kamar. Aku menulis di buku kosong, buku yang dulu milik Alia. Tulisan pertama yang kubuat sederhana. Hidupku mungkin dipenuhi luka, tapi dari luka itu aku belajar arti cinta. Terima kasih Alia karena telah mengajarkanku. Aku akan menjaganya, meski tanpa dirimu di sisiku. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit damai. Beberapa bulan kemudian, aku kembali bekerja, membangun usahaku perlahan. Orang-orang masih bertanya tentang Alia, tapi aku hanya menjawab singkat, ia baik-baik saja. Dan itu cukup. Aku tidak butuh penjelasan panjang. Bagiku, Alia akan selalu hidup dalam hatiku, meski tubuhnya entah di mana. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, aku berdiri di tepi sawah. Langit jingga berlapis ungu, angin membawa suara jangkrik dan aroma padi siap panen. Aku menutup mata, tersenyum, lalu berbisik, Alia, aku tidak akan melupakanmu. Cintamu akan selalu jadi cahaya dalam hidupku. Jika takdir tak mempertemukan kita lagi di dunia, semoga kita bertemu di tempat yang lebih abadi. Hatiku bergetar, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena keteguhan. Aku tahu, meski hidupku penuh rahasia dan pengkhianatan, aku masih bisa menemukan arti dari cinta. Dan disitulah aku berdiri, menatap senja yang perlahan hilang, membawa harapan baru di balik malam.